Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Bilasari, NIM 191301009. Saya berasal dari kelas A PIPS angkatan tahun 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh sosiologi yaitu Harold Garfinkel. Tempat tanggal lahir beliau yaitu di Newark, New Jersey pada tanggal 29 Oktober 1917. Beliau mengambil kursus bisnis di Universitas Newark dan lulus pada tahun 1939. Kemudian lanjut ke Universitas Carolina dan beliau mengambil jurusan sosiologi. Beliau memilih beberapa dosen penasihat dan pembimbing, yaitu diantaranya Guy Johnson dan Florian Zeid. Beliau belajar kepada Guy Johnson dan dipengaruhi tentang pemikiran antaras. Namun beliau lebih tertarik dari teori Florian Zeid, yaitu tentang tindakan sosial. Beliau juga pernah ikut wajib militer di Angkatan Udara pada tahun 1942 dan juga pernah bertugas melatih pasukan dalam simulasi perang tank. Setelah selesai wajib militer, beliau melanjutkan studinya ke Harvard University. Dan di sana beliau menjadi murid dari Talcott Parsons. Seusai memperoleh gelar PhD, beliau pindah ke Ohio pada tahun 1950 dan mulai mengemukakan tentang istilah etnometodologi. Dan etnometodologi inilah yang akan dibahas. Baik, kemudian yaitu tentang etnometodologi. Etnometodologi berasal dari kata Yunani yang yaitu ethnos yang memiliki arti orang, metodes memiliki arti metode, dan logos memiliki arti ilmu. Dan secara harfiah, etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari. Misal seperti cara individu menyelesaikan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan demikian, etnometodologi bukanlah teori dengan kumpulan konsep eksplisit yang dapat digunakan untuk menjelaskan kehidupan sosial. Ini adalah cara memandang dan menggambarkan bagaimana sih orang itu mengategorikan dan memproses pengalaman sehari-harinya sehingga mereka itu dapat mengenali dan mengatur atau mencapai realitas sosial sehari-hari yang sangat teratur. Realitas sosial itu sama seperti dengan fakta sosial, apa yang dia lakukan kesehariannya. Kemudian, pencapaian realitas sosial. Garfinkel berpendapat bahwa kita dapat melihat bagaimana anggota mencapai realitas sosial dengan melihat pada praktik terorganisir yang bisa disebut apa yang dia sebut atau dinamakan praktik berseni, yang mendasari dan membentuk bagaimana individu menegosiasikan tugas sehari-harinya. Tugas rutin ini selalu menuntut pengorganisasian dan pengkategorian hal-hal dan pengalaman atas dasar pengalaman masa lalu dan kategorinya dalam keluarga sehari-hari, pekerjaan, dan pengaturan lainnya. Dalam berbagai pengaturan kelembagaan seperti ruang kelas, kantor, rumah sakit, ruang sidang, laboratorium sains, dan lain-lain. Rutinitas yang diikuti individu diatur secara tertib dan berurutan. Cara ini memastikan bahwa
urutan yang ditaati akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan akun retrospektif yang wajar, seperti prosedur atau tindakan yang nantinya akan ditahan di bawah pengawasan. Lalu, Garfinkel dalam hal gender sebagai realitas yang diterima. Garfinkel mengakui bahwa gender itu seperti segala sesuatu dalam masyarakat. Maksudnya adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Sudah umum bagi sosiolog saat ini untuk berbicara tentang melakukan analisis gender. Sebagian besar karena esainya yang memiliki berpengaruh dari Gender Was the Don Zimmerman pada 1987, mereka itu melakukan pendekatan etnometodologi. Untuk apa? Menguraikan seks dan gender. Menyoroti bahwa gender itu adalah sesuatu yang muncul dan dicapai melalui kehidupan sosial sehari-hari. Gender itu artinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran kaitannya dalam bidang sosial dan psikologinya. Sedangkan seks itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kebiologisnya. Mereka menganalisis dan hal ini tuh sangat memperluas wawasan yang pertama kali dielaborasikan oleh Garfinkel pada tahun 1967. Kemudian, dalam hal meneliti sebuah tindakan perbuatan kenyataan, ahli etnometodologi menggunakan berbagai metode penelitian untuk menunjukkan metode kategorisasi pengalaman yang digunakan individu dalam pembuatan dan pencapaian, seperti misal juri dan koroner. Bahwa laporan realitas tertentu itu metode penelitiannya meliputi wawancara secara mendalam, observasi, partisipan, dan non-partisipan, termasuk observasi yang direkam dalam video dan terutama metode interpretasi dokumenter. Nah, minat khusus ahli etnometodologi yaitu pada sebuah dasar rutin aktivitas sehari-hari, yaitu yang mengarahkan mereka untuk melakukan eksperimen. Eksperimen ini memodifikasi tentang struktur tujuan dari familiar lingkungan yang diketahui sama dengan membuka ekspektasi latar belakang menjadi lebih optimal. Secara khusus, modifikasi ini akan terdiri dari pelanggaran terhadap seseorang di mana ia dilihat dari latar belakangnya, harapan hidup kesehariannya. Nah, etnometodologi ini bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana tingkah laku seseorang. Misal seseorang sedang mengalami depresi. Nah, di dalam buku ini Garfinkel mengamati si Agnes. Agnes itu memiliki masalah, misal dalam hal keuangan. Dia mengalami depresi, mungkin bisa jadi dia memiliki hutang atau kendala dalam keuangan sehingga hidupnya itu dia mengalami penyimpangan. Nah, dengan etnometodologi ini dia bisa melihat tindakan gerak-geriknya melalui observasi pengamatan dengan mewawancarai misal sekitarnya atau bagaimana dia tindakan apa yang berpengaruh terhadap lingkungannya. Apabila si Agnes ini memiliki permasalahan yang khusus, yang maksudnya menyimpang, hal itu kan biasanya mengalami permasalahan ekonomi, bisa jadi bunuh diri. Nah, kematiannya itu bisa dianalisis dengan menggunakan etnometodologi. Walaupun
hal wawancara itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan eh, dalam hal informasinya itu bagaimana kredibilitasnya, keasliannya. Jadi juga belum tahu, namun bisa digunakan dengan etnometodologi. Kemudian tentang analisis percakapan. Ahli etnometodologi juga terlibat dalam analisis percakapan yang ditunjukkan merinci langkah-langkah spesifik dan pragmatis yang membangun sebuah makna, yaitu apa? Keteraturan dalam interaksi sehari-hari, dan metode ini tuh telah menjadi populer di bidang di luar sosiologi, termasuk di bidang linguistik, antropologi, ilmu kognitif, dan lain-lain. Kemudian kesimpulannya yaitu bahwa fenomenologi berfokus itu pada realitas sehari-hari dan bagaimana individu itu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari mereka. Ini adalah tradisi yang berhutang budi pada tulisan Alfred Schutz dan diuraikan oleh Berger dan Luckmann pada 1966 yang menekankan pada konstruksi sosial realitas dan keterkaitan dialektis yang dinamis antara pengalaman subjektif dan struktur kelembagaan. Nah, undangan kedua ini yang berfokus pada realitas sehari-hari adalah etnometodologi, diuraikan oleh Harold Garfinkel. Hal ini berkaitan dengan metode Courting, kategori yang ditentukan secara sosiokultural yang digunakan anggota masyarakat untuk mengenali, mempertanggungjawabkan, dan mencapai tujuan institusi sehari-hari dan rutinitas sosial yang mencapai tatanan sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Pak Yahya selaku dosen dari tentang teori sosiologi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.